Hai Jesiers, apa kabar Anda semua? Fakta Alkitab menjumpai Anda kembali. Kita masih membahas tokoh-tokoh wanita kontroversial dalam Alkitab. Dan kali ini kita akan bertemu dengan seorang wanita bernama Rahab. Sebelum lebih lanjut menyimak bagaimana kisah Rahab, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Latar belakang Rahab. Rahab tinggal di Yeriko, sebuah kota yang terletak di dekat muara Sungai Yordan. Yeriko adalah sebuah kota yang dikelilingi tembok benteng yang kokoh. Alkitab menyebutkan bahwa Rahab dan keluarganya tinggal di tembok kota Yeriko, Yosua 2 ayat 15. Para ahli arkeologi menjelaskan bahwa Rahab memang benar-benar memiliki rumah yang juga menjadi bagian dari tembok benteng Yeriko. Alkitab jelas menyebut Rahab sebagai wanita yang berprofesi sebagai perempuan sundal atau pelacur, Yosua 2 ayat 1. Rahab tidak tinggal sendiri di Yeriko, wanita itu masih memiliki ayah dan ibu. Rahab juga masih mempunyai beberapa saudara perempuan dan laki-laki, Yosua 2 ayat 13. Rumah Rahab sebagai persembunyian mata-mata Israel. Yeriko adalah sasaran serangan pertama Israel setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan. Sekaligus ini menjadi serangan militer pertama Israel setelah mereka berkelana di padang gurun selama 40 tahun. Operasi militer ini penting karena penaklukan Yeriko menjadi pintu masuk menguasai Kanaan. Oleh karena itu, Yosua terlebih dahulu mengirimkan 2 mata-mata untuk mengamati Yeriko. Kedua mata-mata itu menjadikan rumah seorang pelacur bernama Rahab sebagai pos operasi intelijen. Yosua 2 ayat 1. Pengamat sejarah Alkitab mempunyai pendapat tersendiri tentang pemilihan rumah Rahab itu. Mereka berpendapat bahwa Rahab adalah pelacur papan atas. Sehingga kemungkinan hampir semua pangeran dan bangsawan di Yeriko atau Kanaan pernah menggunakan jasanya. Hal ini membuat Rahab memiliki banyak informasi tentang Yeriko. Tetapi karena ketenarannya itu, Rahab juga selalu diawasi oleh penguasa sehingga tidak mengherankan Raja Yeriko langsung mengetahui ketika mata-mata Israel masuk ke rumahnya. Yosua 2 ayat 2. Rahab menyembunyikan mata-mata Israel. Jesiers, lalu sebaliknya, kenapa Rahab bersedia menampung 2 mata-mata Israel itu? Apakah karena uang? Alkitab jelas menjelaskan bahwa kedua orang Israel itu datang bukan untuk memakai jasa Rahab. Mereka melakukan tugas pengintaian terhadap kekuatan musuh. Oleh karena itu, Rahab tidak memperoleh keuntungan secara finansial dari kehadiran 2 lelaki itu sehubungan dengan profesinya. Dalam hal ini, Rahab sepertinya memiliki pemahaman yang baik tentang rencana serangan Israel ke Yeriko. Selama ini, Rahab rupanya telah mendengar sepak terjang Israel mengalahkan bangsa-bangsa lain. Apalagi kisah spektakuler bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Rahab takjub dengan cerita bagaimana Laut Teberau terbelah dan berubah menjadi jalan raya untuk pelarian Israel dari Mesir. Rahab juga menyimak kisah-kisah bagaimana Israel mengalahkan raja-raja. Rahab memahami bahwa perlindungan atas Israel itu berasal dari Tuhan yang dahsyat. Yosua 2 ayat 10. Rahab juga mengatakan bahwa sebagian besar penduduk Yeriko sedang diliputi oleh perasaan takut. Mereka juga sudah mendengar kabar kehebatan Tuhan yang menyertai Israel tersebut. Rahab dan sebagian penduduk juga merasa bahwa Yeriko sedang menunggu giliran hancur seperti bangsa-bangsa lain. Mereka sedang berharap-harap cemas menjadi korban berikutnya dari Israel. Yosua 2 ayat 11. Dalam posisi inilah, Rahab menunjukkan hikmat dan kecerdasannya. Rahab mengajukan penawaran atas jasanya sebagai nyonya rumah yang bersedia menampung mata-mata Israel. Rahab meminta pihak Israel bersedia menyelamatkan dia dan keluarganya ketika Israel benar-benar melakukan serangan ke Yeriko. Yosua 2 ayat 13. Runtuhnya tembok Yeriko. 2 mata-mata Israel dan Rahab membuat kesepakatan bahwa Israel akan membiarkan Rahab dan keluarganya hidup saat serangan itu tiba. Yosua 2 ayat 14. Kemudian 2 mata-mata itu berhasil kembali ke Israel setelah Rahab menolong mereka meloloskan diri dari Yeriko. Yosua 2 ayat 15. Tak lama kemudian, Israel melaksanakan rencananya. Orang Israel memerlukan 7 hari untuk menghancurkan tembok Yeriko sebelum mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu dalam kota itu. Yosua 6 ayat 21. Tembok Yeriko hancur secara ajaib. Orang Israel berjalan mengelilinginya selama 7 hari sambil mereka mengusung tabut perjanjian. Pada hari ke-7 setelah mereka mengelilingi tembok sebanyak 7 kali hari itu, Yosua memerintahkan orang-orangnya untuk meniup trompet mereka yang terbuat dari tanduk domba jantan dan bersorak riuh. Lalu runtuhlah tembok benteng kokoh itu. Yosua 6 ayat 20.
Rahab sang pahlawan iman. Rasul Paulus menyebut Rahab sebagai salah satu dari saksi iman di Ibrani 11. Rahab menjadi satu-satunya wanita yang namanya disebut Paulus sebagai salah satu saksi iman di pasal itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana orang Yahudi umumnya memandang Rahab sebagai orang asing yang memiliki profesi sebagai pelacur, meskipun ia berjasa pada Israel? Para rabi Yahudi meyakini bahwa peristiwa runtuhnya tembok Yeriko membuat Rahab berubah. Ia tidak saja melepaskan kepercayaan kafir, tetapi juga profesinya sebagai pelacur. Sehingga Rahab dan keluarganya bisa tinggal dengan damai di tengah-tengah bangsa Israel. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tercatat dalam Yosua 6 ayat 25. Peneliti sejarah Alkitab menambahkan bahwa pasti terjadi proses naturalisasi, dalam arti Rahab dan keluarganya beriman kepada Tuhan Allahnya Israel dan mereka hidup dengan tradisi Yahudi. Sehingga tidak mengherankan ia memiliki suami Yahudi bernama Salmon. Nama Salmon inilah yang bersanding dengan Rahab yang tercatat sebagai bagian dari silsilah Raja Daud dan Yesus Kristus. Matius 1 ayat 5. Jesiers, itulah Fakta Alkitab episode kali ini. Semoga Anda memperoleh sesuatu yang berharga buat hidup Anda. Dan jika masih ada hal-hal yang menjadi pergumulan Anda, jangan khawatir. Selalu tersedia pertolongan Tuhan, baik lewat firman Tuhan, nasihat, atau sahabat dekat. Atau Anda bisa menghubungi konseling center kami, Sahabat 24, sekarang juga. Sahabat 24 tidak saja jadi sahabat dekat, tapi juga bisa berdoa buat Anda. Sahabat 24 siap untuk melayani 24 jam. Sampai di sini dulu Fakta Alkitab hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke Jawaban Channel. Sampai ketemu di episode berikutnya.